Biasanya dia ini sih apa jagain jodoh orang mulu. Jagain bukan ngalangin, beda. Apa nungguin? Udah kayak orang bunting ya. Ya Orang kagak. bunting juga katanya banyak minum es, ntar bajunya gede. Ya Langsung kali gede ya? mungkin ya. Jadi begitu keluar langsung udah kumisan gitu. Ya udah. Malam cewek banyak Cak Di mana? di pohon. Buset. Jangan cewek yang kayak gitulah. Udah Sama. enggak Ngeri, enggak Kayak- bebas lagi Kayak gitu orang mau kan. mati, ya kan? Siap nge-siap kan? Gimana? Emang lu siap mati ibaratnya. Oh, jangan ngomongin mati dulu, Cak ah. Podcast rame-rame. Lah, emang rame? Rame lah. Waduh, ketemu lagi sama Bapak di sini Gue udah hampir nggak keluar loh ini. Udah berapa hari? Tahan. Iya, udah berapa hari? Udah nggak ngeliat lo. Ada 3 hari 4 harian ya. Lagi Iya. di ini dia diimbu biar mateng. Kayak mangga. Gue tahan sama emak gue. Kenapa? Oke, lu keluarnya malam-malam gimana mau dapet cewek lu? Malam cewek banyak Cak Di mana? di pohon. Buset. Jangan cewek yang kayak gitulah. Lu udah umur berapa ini? Suruh merit gua. Gua curiga nih. Kenapa? Kenapa? Jangan-jangan gua dulu karena sering duduk depan pintu kali ya. Oh ya? Lah? Mitos itu mah. Lah. Mitos, Cak. Kata orang-orang Tahayul Cak gitu. tahayul. Iya, mitos apa tahayul bener ya? Bingung bedainnya mitos sama tahayul. Pokoknya itulah gitu. Pamali kalau orang Pamali, Jawa iya dulu. bener kata orang Jawa mah. pamali kan, tapi kan di balik pamali itu ada efeknya katanya kan. Kayak misalnya lu Contohnya, ya lu ya kayak lu duduk di atas bantal, ah, misalnya gitu. Terus kayak gunting kuku lah tengah malam. oh iya. Katanya kan pamali, cuman kan ada sebab akibatnya. Mm-mm. Nyambungnya juga kemana tapi ya. Kalau duduk di atas bantal mah ya itu tahuan bantal buat pala. Mm-mm. Agak boleh dudukin apalagi ada orang yang lagi tidur. Jangan. Kalau itu beda lagi ceritanya Pak Lurah. Itu bukan mitos lagi itu. Bukan mitos itu namanya. Anjing Kurang keributan. ajar. Tapi nyokap lu kok bisa gitu, Cak? Bisa sampai ngomong gitu, Cak? Ya, namanya orang dulu kali ya. Enggak, maksud gua ngaruhnya kemana? Ke umur lu, lu uban belum ada. Ya, Emang udah setua apa sih? Enggak kan? ya gimana namanya juga orang tua. Pasti tua. Pasti Ya gitu, apalagi karena gua keluar malam. Orang mah keluar siang-siang, lah siang kan Nah, panas. Nah sekarang iya, lu sampai diomongin kayak gitu tuh emang lu cari yang kayak gimana modelannya? Cari yang cewek lah. Gitar Spanyol apa tuh gurita gitu kan, set bawahnya bel gitu. Bas Itu model betot, bas gurita. betot, model bas betot. model balok. Lempeng banget dia begitu ya. Kan ada juga bilang, wah kalau ngelihat cewek melihat dari kakinya, itu apa tuh mitos apa tahayul tuh? Wah kalau kakinya cakep berarti, wah Oh iya, kulitnya pernah. cakep, gitu Benar, kan? benar, Ya, benar. Ada juga kayak itu gitu. gimana tuh? Menurut lu bener nggak? Udah pernah survei belum? Iya, benar. Ada yang kalau cewek katanya apa kakinya ada bulunya apa enggak gitu ya? Gue jadi bulu, jempolnya kebalik apa enggak Apa gitu. sih? Rambut ya? Makanya kalau kakinya mulus nggak ada variasinya gitu. Ah, Loreng-loreng kan variasi tuh gitu kan. Dolar. Ya, berarti bersih semua kulitnya semua sampai atas gitu. Gimana ngeliatnya emang semua cewek pada pakai rok mini apa? Kaki. Ya kan Dia kalau kan pakai kalau sepatu dijeker. nggak kelihatan. Suruh buka. Kan banyak yang pakai sepatu, pakai kaos kaki, celana panjang, masa ya kita samperin kita angkat kan nggak mungkin. Siapa tuh dia lagi dulu intip gitu, Nggak bisa. tahuan. Tahuan ngapain lu orang intip-intip. Atau pas kenalan, Mbak, boleh lihat kakinya nggak gitu. Ya nggak gitu. iya, tapi ngaruh ya. Kadang-kadang ya kalau soal apa yang lu bilang Cak apa? Duduk depan Duduk pintu depan gitu pintu ya. katanya sih gitu. Iya, itu kan mitos ya. Ya gue nggak tahu sih mitos apa tahayul ya. Kayaknya sih gitu. Menurut penafsiran gue yang gue ngerti kalau mitos itu punya latar belakang dia gitu, punya latar belakang. Terlepas dia beneran kejadian atau enggak Iya. gitu. Pastinya emang nggak bisa dibuktikan gitu. Cuma kalau tahayul tuh kayak Nah, ya itu hayalan dia. aja gitu, hayalan tapi posa. Biasa kalau di Indo ya, Alhamdulillah. kalau di suku-suku tertentu ngaruh banget, Cak. Ngaruh banget. Misalnya yang suku apa itu? Contohnya masih- lah gua lah ya, Maksud di gua suku yang Jawa lebih lah. meyakinin hal-hal Iya. kayak gitu ya.
contohnya gue di suku Jawa tuh kalau soal mitos gitu, tahayul gitu banyak banget bener Oh, yang lu di sana masih banyak gitu-gitu nggak? banyak sampai saat ini mungkin ya ke bawah sih sampai gede gue rasa ya, gue rasa gitu kayak lu bilang apa namanya tadi, lu duduk depan pintu menghalangi jodoh gitu kan ya. Emang jodoh gue lewat apa ya? Tapi kalau dipikir-pikir kayaknya iya Cak. Tua banget. Sebenarnya kan ada plus minusnya itu gitu kan, walaupun nggak secara langsung apa tuh bikin orang susah cari jodoh, tapi ada ininya. Kalau duduk depan pintu ngalangin orang lewat, makanya ditakut-takutin ntar susah dapet jodoh gitu kan. Kan gue nggak ngalangin jodoh orang. Biasanya dia ini sih apa jagain jodoh orang mulu. Jagain bukan ngalangin, beda. Apa nungguin jodoh orang kelar. Ya, jangan, kasihan orang itu. Saya kalau gue pikir-pikir pernah sih, gue juga kepikiran Cak. Gue tuh ada kayak ya semacam itu ya, semacam mitos kayak gitu. Kan dulu ada yang pernah bilang gitu kalau misalnya ini gue yang maksudnya gue bukan meyakini sih ya, cuma maksudnya gue kayaknya ngerasa terinfluence aja gitu maksudnya. Terinfluence. Ya betul bahasanya ya, terinfluence. Intelektual sekali. Kalau gue tuh kayak yang masih terngiang-ngiang gini, yang orang bilang kayak lu kalau banyak minum air es ya, RS itu bisa bikin gemuk katanya. udah kayak orang bunting ya? Ya Orang bunting juga katanya banyak minum es, ntar bajunya gede. ya kali gede ya? mungkin ya. Jadi begitu keluar langsung udah kumisan gitu. Itu tua banget bajunya. Keluar ajan sendiri berarti. Keluar ajan sendiri. Iya. Kemana diajarin malah? Soalnya gue jadi kan ada temen gue ya, maksudnya emang dia gemuk gitu, perawakannya gemuk. Terus emang dia ya anaknya orang berada lah ceritanya gitu kan, gemuk gitu. Nah terus kalau gue lihat nih kalau jajan ke warung, kata teman-teman gue, dia kalau jajan es mulu Cak gitu. Es kopi gitu selama 3 hari. Nggak tahu ya, es mambo kali zaman dulu yang dikaretin itu lo. Dikaretin tuh. 3 hari gitu nggak? Enggak tahu. Itu Soalnya kayak pernah denger Cak. Iya. ini biasanya kalau orang minum air es tuh biasanya dingin airnya. Iya kan? Iya. Enggak juga. Es panas ya. Bukan. Lu kalau misalkan ke warteg pesennya es teh anget. Es teh anget. Jadi sebenarnya bisa ditarik kesimpulan juga, walaupun bukan dokter, es itu kan sifatnya dingin gitu. Iya. Mungkin orang mikirnya kali minum jadi lemaknya dingin kan nggak mencair, nggak bisa diproses gitu kan. Mungkin karena kita kan nggak tahu, bukan bidang ahlinya di situ gitu kan. Ada bilang juga kalau tubuh dingin itu minum es tubuh dingin, jadi bawaannya lapar gitu. Karena mungkin kali tubuh tuh mengolah energi untuk bikin anget gitu kan, karena energi habis kita jadi lapar gitu. Widih. Itu kemungkinan ya, kemungkinan. Soalnya gue pernah yang zaman dulu itu gue pengen apa ya, gue kayak nggak terima diri aja gitu. Perasaan gue minum es juga minum es gitu kan. Oh badan gue sampai sekarang masih gemuk-gemuk aja gitu. Alias gue pernah ikutin tuh Cak, jadi pernah ikutin ke warung gitu kan ya. Katanya bocah beneran gak sih, masa iya gara-gara es badan bisa gemuk gitu kan, masa konsumsi es gitu, minum es. Nah pas gue ikutin gitu ya, ternyata enggak. Lu malah sakit? Kagak. Oh, enggak. Dia jualan es malah. Apa gue pikir harus jualan es ya? Gitu. Gue kalau minum konsumsi es ya itu efeknya pilek, demam, bisa-bisa masuk rumah sakit. Ngapain masuk rumah sakit? Kurus lagi. Kayaknya itu gue. Kalau di gua gitu. Kayak nggak ngaruh di gua gitu. Nggak ngaruh sama es deh orang gemuk. Masa ya dia tiap hari minum es kagak makan? Kadang yang lebih berbahaya bukan esnya, apa ya? Pemanisnya. Itu bisa. Karena es kan orang biasanya kalau apalagi di warung makan itu pasti yang rasa-rasa biasanya mesennya. Jarang air putih gitu kan. Iya. Kalau itu sih bisa lah. Kalau di gula tuh masuk ya, karena gula kan buat gerak. Kalau orangnya habis minum yang manis-manis, makasih kayak gitu. Lu kayak bapak satu lah, kayak bapak sebelah itu. Itu dia nggak gerak ya, gulanya itu bisa jadi lemak. Iya sih ya, mungkin ya, gue nggak paham sih. Tanya panutan gitu. Tanya panutan. Jadi kalau ngomongin mitos tahayul banyak banget ya di banget kita, asli sampai gitu. kadang bingung ya
asalnya siapa yang nyiptain, siapa tiba-tiba muncul kayak gitu. Tapi Iya. emang dari zaman kakek nenek kita dulu emang udah Dan didoktrin sih, turun kan ya. biasanya. Yang nggak pernah ini Cak, menurut gue Cak, yang nggak pernah ini deh, yang nggak pernah putus gitu dari generasi ke generasi. Kalau makan nasi nih dihabisin Iya. gitu. Gue juga pernah itu. Kalau enggak beli ininya Said. nasinya nangis kata dia. Ada kalau orang kamu biasanya kalau nggak dihabisin ayamnya mati gitu kan. Lah, Ayamnya Ayamnya mati. mati. Apa hubungannya coba? Ya kan nasi masih sisa, punya ayam potong buat lauknya. Bisa nasi doang. Iya, Beda lagi. Digoreng dulu. Ayamnya buat ini ya, buat lauk. Buat Iya. lauk. Nasi sisa, nasi doang gak enak ya. Masuk akal. Iya. Bener Cak. Itu masuk akal tuh bikinan dia soalnya. Bikinan dia ngarang. Tapi maksudnya ngaruh gitu. Iya. Kadang-kadang gue juga suka ke bawah ya, ke bocah gue, nasinya dihabisin gitu. Nangis gitu. Ntar nasinya nangis. Dari tanpa gue tahu ininya ya, maksudnya tahu alasannya Alasannya. kenapa? Karena dari dulunya sering kan, sering dikasih ini, terus ya mitos-mitos yang lain lah gitu, kayak kalau misalnya gue nih Cak, gue paling sering kan gue bangunnya kan pagi banget nih Cak ya, pagi banget gue, aja gue ngomong alias lagi, ya maksudnya bangun siang katanya, ntar rezekinya dipatok ayam gitu ya. Nah karena gue kan orangnya dermawan ya Cak ya. Dermawan. Iya, maksud gue mah biarin aja dulu pagi-pagi jatahnya ayam nih nyari rezeki Iya. gitu. Berbagi Gue rezeki siang dia. berbagi rezeki gue mah. Nunggu aja gue siangan dikit dah, biarin gue bilang. Ntar gue agak siangan. Jadi bagi-bagi. Kalau gue prinsipnya kalau bangun kesiangan bukan karena apa ya? Bukan karena takut Kehilangan rezekinya. rezeki. Bukan, gue berbagi rezeki Berbagi rezeki. sama makhluk Tuhan yang lain. Gitu. Dan Itu namanya ngeles. Itu namanya ngeles. Lebih tepatnya sebenarnya, les bener. ini penyampaian Iya. mitos atau tahayul itu kan kebanyakan ke anak kecil gitu kan. Iya. Mungkin asalnya karena kalau kita nyampainya terus misalnya makanan harus dihabisin, kalau nggak dihabisin itu kan mubazir, nggak boleh menyanyiakan iya. makanan, kan ke anak kecil nggak masuk, makanya pakai istilah kayak mitos itu, kayak nakut-nakutin, oh kalau nggak habis nanti nasinya nangis gitu kan, anak kecil kan Iya, begitu. iya. Nah, Lebih itu kan takut maksud ya. di belakangnya apa kan namanya? Itu kan ini. buat yang kalau nggak habis ya. Mm-mm. Nah, sedangkan ada juga katanya mitos ya. Ah. Lu kebanyakan makan telur bisulan. Makan telur bisulan. Ah iya benar. Ya kan ada tuh. Benar. Mm-mm. Nah, itu mitos sama fakta tuh. Padahal tahu sendiri pala apa binaragawan tuh kan suruh malah makan telur banyak banget, tapi dia nggak pernah bisulan. Jadi otot bukannya bisul. Lah bisul juga itu, Cak. Itu bisul. Iya. Mitos Bisul bisul juga. dua tuh sama, jangan Hmm. duduk di bantal ntar bisuran juga sama itu. Iya. Nah, mitosnya kalau gitu makan ya. telur bisulan mungkin ya dari dunia medis mungkin bisa kelihatan ya, protein kan dia kan. Hmm. Nah, Ada kalau duduk lemaknya di juga. bantal. Ya Duduk kan? di bantal ngapa Ya. bisulan? Bisul ditabuk. Iya, bisul juga ya. Orang lagi tidur. Didudukin bantalnya. Itu sama mitos yang kalau sekarang mungkin nggak dilihat lagi tuh, jangan nyupir malam-malam. Kenapa Balura? Kalau dulu Kan mungkin kan nyupir. nyuci piring, Oh, nyuci piring. Oh, nyuci Bukan nyuci. piring. nyuci piring. Kalau Lah, dulu kan tuh Apa? karena apa tuh misalnya listrik kan belum masuk desa, gelap. Kalau nyuci piring malam-malam kan nggak kelihatan, mesti nyalain lampu dulu. Kayak nggak usah malam-malam, besok pagi aja gitu. Kalau sekarang kan udah terang. Jadi Lebih nggak ke ini ngefek. ya, maksudnya Heeh. kayak kita kerjaan gitu Iya. ya dikelarin lah sebelum Mm-mm. malam gitu Terus ya. kalau dulu kan malam gelap itu kan takut berbahaya, entah ntar piringnya pecah atau hewan apa, kita kan nggak tahu gitu kan. Karena Iya. biasanya orang dulu tuh kamar mandi terpisah kan sama rumah utama. Masa? Gitu. Iya, kalau desa gue rumah sama kamar mandi terpisah gitu. Terpisah tuh gimana maksudnya? Ya kadang kita Satu mau di apa Bogor, satu Jakarta gitu. ya naik Gojek dulu mau ke kamar mandi. bawa cucian piring gitu ya. Naik ojek dulu, jauh banget. Serius terpisah Balura. Emang konsepnya Ah. di rumah Jawa tuh orang dulu kan mikirnya, wah jadi kan tempat buang hajat, tempat yang itu tuh dipisah dari rumah utama gitu. Jadi Tapi walaupun bentuknya nggak jauh, bangunan gitu? bangunan juga. Bangunan ya? Kayak sidul. Paling sekitar Ya, 5 meter, 6 kayak meter. sinetron Oh masih Sidul di gitu ya, rumah. berarti. Kalau di tempat Jawa gue dulu iya emang terpisah. Tapi rumah sama kali. Rumah apa kali jauh banget. tuh. terpisah. Dia nyuci piringnya di kali. Bukan di Jadi rumah. kalau kebelet belum nyampe udah keluar duluan di Iya, jalan. di jalan. Bisa jadi. Banyak ranjau berarti. Kampungnya. Yang lucu mah kalau udah sakit perut mau ke WC lari sambil bunyi set. Walesing gitu. Ada knalpotnya. Dua atak gitu. Pas nyampe ya udah selesai. Paling tengah jalan karena Iya. mau ke WC di tengah jalan paling keluarin rajanya dulu ntar nyambung gitu. Rajanya dong.
Jadi kayak mesin rotar ya, pret. Ya itu balik lagi Cak, gimana mau cari jodoh yang kayak gimana lu Cak? Masa lu gara-gara di pintu? Tapi serius Cak, itu nyokap lu ngomong gitu Cak. Iya kayak gitu. Tapi Iya. lu kalau misalnya disuruh nyokap nyapu, bersih nggak nyapunya? Ya nyapu mah kalau gue sih bilangnya bersih ya. Soalnya kalau nggak bersih kan ada mitos juga tuh, nyapu nggak bersih ntar calon jodohnya brewokan. Lah Kalau lucu cewek brewokan. Ntar dulu bewokannya yang mana dulu Cak? jidatnya belok. Kalau bewokannya yang itu nggak apa-apa sih. Waduh tuh ngeri. Tapi kayaknya mitosnya gitu mah lebih cocok buat ke cewek ya. Dulu kan Cewek. soalnya yang bantu-bantu di rumah cewek tuh nyapu harus yang Iya, bersih gitu. benar. Iya. Nah kalau tapi lu kan Cak enggak, gitu. apa gue juga suka nyapu. Jadi pikir gue, wah gue nyapu bersih. Masa ntar bini gue. Ya, siapa tahu aja bininya namanya Bambang atau siapa. Kalau lu kan frustasi nih Cak ya. Ya udahlah Bambang dah gitu. Kayak namanya Bambang. Masih suka cewek kan? Masih suka cewek. Masih. Suka Habis cewek dia gua. mulai. Jangan yang itulah, Enggak lah Cak. Enggak maksud gua. yang lady boying itu. Soalnya kalau di keluarga gue ya kayaknya sih udah jarang ya. Mungkin waktu generasi nenek-nenek gue mungkin tuh gitu masih ngomong kayak gitu tuh masih gitu. Kan kalau lu kan cuma setingkat deh maksudnya kayak nyokap lu gitu Cak. Masih Ya. sering ke bawah gitu ya. Mungkin Oh, ya. karena nyokap gua kan itu orang kampung juga dulunya. Ah. Dan dari dulu juga dari apa sih namanya? Dari keluarganya apa sih kalau di daerah itu kan masih kuat banget itunya. Oh, adat istiadatnya mungkin. Adatnya masih kuat. Jadi kata-kata yang seperti itu masih sering keluar. Oh iya. Soalnya gue udah kalau gue sih pribadi sih udah nggak terlalu ya, udah masa udah jarang gitu. Gue masih keterngiang-ngiang ya mungkin dari generasi nenek gue gitu yang Iya. yang model kayak tadi tuh duduk di bantal kayak gitu, nyapu yang bersih biar nggak bewokan. Terus tadi yang lu bilang bahwa apa? Ya, nyupir ya. Nyuci piring Gitu, malam-malam. gitu. Sama gue dulu juga sering bilangin maghrib udah nggak usah main, pulang gitu. Ntar diculik kolong wewe gitu kan. Iya sebenarnya kan tujuannya sebenarnya zaman dulu mah bagus ya tujuannya gitu ya. Dia ngeluarin itu kan pasti ada Tujuannya. iya kayak tadi Pak Lura bilang kan buat apa biarin lebih tertib, lebih disiplin Cuman gitu kan kan. biar simple dan lebih gampang diinget anak tuh, jadi modelnya kayak gitu ya. Kalau Iya. dia jadi kayak model nakut-nakutin gitu kan. Iya sebenarnya sih nggak masalah ya, tapi di umur segini masih dibilang kayak begitu. Kalau masih kecil mah nggak masalah. Tapi kalau di PBB kecil kita diancam mulu berarti ya. Iya, takut-takutin. Diancam. Takut-takutin mulu. Nggak habis, nasinya nangis. Iya. Maghrib nggak pulang, diculik kolong wewe gitu. Nah, Padahal sekarang anak sekarang ditanya maghrib pulang gitu. Tadi culik kolong wewe, paling bocah sekarang nanya kolong wewe apaan? Kolong di bawah kolong wewe, wewe apa gitu. Iya. Iya gak sih? Kalau dulu kan mungkin kita bisa Gombel. ini ya, bisa ini apa nerka-nerka sendiri. Heeh. Oh, wewe tuh ini apa namanya makhluk gaib apa gitu-gitu Iya. kan. Lah bocah sekarang kan kagak tahu. Nggak tahu, lihat YouTube kali. maksudnya kan bagus itu apa? Maghrib tuh bukan saatnya main, Iya. sholat ibadah, karena waktunya mepet. Maghrib itu cuma sebentar gitu kan. Udah di rumah, Di rumah. gitu ya. Bener sih gitu. Iya. Terus Tapi- gunting kuku lah, katanya nggak boleh malam-malam. Masa iya? Wah, gue baru denger, Cak. Bener, gue baru denger. Ada katanya Gunting kuku nggak malam-malam. boleh malam-malam. Amali. Kenapa emang? Orang kukunya udah panjang, ya kan? Iya. Mungkin guntingnya pakai gunting seng gitu, itu nggak boleh malam-malam. Enggak, tapi gue baru denger kalau gunting kuku nih, Cak. Iya kata suka tuh sering tuh ya ibaratnya kalau malam kan suka iseng kan. Iya. Gak enak banget nih kuku panjang nih, suka sakit nih. Kalau lagi main PS kan, gue guntingin, nggak boleh. Malam tuh. Iya, Tuh, balik lagi tuh. Itu kan ngaruh ke dulu. jodoh juga, Cak. kagak tahu. Lu gunting kuku malam-malam lu ntar jodohnya kegunting gitu. Ya, kali jodoh gua gunting. Jodoh Soalnya- cakar kali jodohnya. Iya banyak sih, maksudnya ya banyak sih yang gue tahu tuh. Cuma emang kalau gue sekarang udah nggak nurunin itu gitu ke anak gue tuh nggak nurunin. Iya, karena udah nggak relate lagi rata-rata mitos atau tahayul kayak gitu kan relate-nya ke zaman dulu. Gunting kuku malam-malam itu kan dulu lampunya kan belum ada listrik, makanya gelap, takut terluka gitu Takut kan. tangannya kepotong. Tapi tangannya dulu pakai kepotong. gunting kuku nggak ya? Setahu gue pakai pisau dah. Ada gunting kuku. Ada ya? Ada. Gue pakai pisau, Cak, dulu, Cak. Udah pas Gua- serutan lu. Makanya nggak boleh Gini-gini. malam-malam dulu. Kadang tuh. ya gunting biasa gitu.
Ini bisa Oh iya, ya? gunting biasa kalau enggak ya. Biasa. Guntingnya gunting itu lagi, gunting kain tuh Cak, yang gede Cak. Mm-mm. Yang kayak gitu. Bukan yang buat benang tuh yang segini doang tuh. Kan ada tuh segini doang Bukan. tek gitu. Bukan, nggak tahu gua. Tapi kalau jauh zaman dulu mah kayak gitu. Mungkin itu tujuannya gitu. Biar tangannya nggak terluka gitu. Ya gue mah nggak tahu namanya butuh hari itu juga. Ini tapi Buat gua apaan? masih penasaran sih Cak sama apa terkait jodoh berdarah. Aduh, kok jadi lagi Jodoh lu gimana? Gue juga Jodoh lu bingung gimana? kalau jodoh itu tuh. Gimana? Kita mah yang ada kita jalanin, nggak taunya malah kita jagain. Memperbaiki untuk orang lain. Cielah. Jadi selama ini lu yang di ghosting berarti. Ih, kita dandanin cakep-cakep, udah cakep mah sama yang lain. Tapi masalahnya kadang jodoh itu datang saat kita udah siap. Ya, kalau udah siap belum? Ya kita mah siap-siap aja. Siap-siap aja. Ya itu ibarat kayak orang mati aja lah, siap nggak siap lu harus terima. Iya. Asik. Masalahnya kalau masalah jodoh tuh berat. Siapnya tuh bukan cuman siap kita mau nikah, komitmen ke belakangnya tuh yang berat. Udah Sama. siap nggak Ngerizak. bebas lagi kayak gitu orang mau kan. mati, ya kan? Siap nggak siap kan? Gimana? Emang lu siap mati ibaratnya. Oh, jangan ngomongin mati dulu Cak lah. Sama ada mitosnya tuh. Belum Apa? belum merit lagi ya? Iya. Mitosnya ada juga tapi yang kalau ada Apa? burung gagak depan rumah semalam-malam suaranya gitu. Wah, ada yang meninggal tuh gitu kan. Emang burung bisa keluar Tapi itu malam ya? ada Ada Gua- mitos ya? gua- Mitos apa tahayul ya begitu? mitos kali ya. Tapi gue pernah kejadian sih Pak Lurah, cuma nggak tahu ya. Mungkin kebetulan ya. Mungkin kebetulan. Hmm. Pas zamannya Covid gue inget banget. Pas zamannya Covid tuh Banyak burung gagak. 2022. Bukan burung celepuk ya? Kalau gua burung celepuk. Ya itu. Gagak Cak. Kan suaranya Suaranya kan- kedengeran nih. Heeh. Ya ini mungkin kebetulan aja ya. Malam-malam gue lagi di luar lah sama teman gue gitu ngobrol-ngobrol. Burung gagak itu ya itu gitu, maksudnya sekitaran situ aja kan. Terus besokannya ada pengumuman kan guys. Ini tadi malam nih. Oh, gue pikiran gue apa coba? Covid doang udah gara-gara Covid. Maksudnya gue nggak mau nyambungin antar kematian sama si burung gagaknya itu gitu maksudnya. Karena waktu itu kan musim Covid kan. Iya. Oh karena Covidnya gitu. Tapi kalau dipikir-pikir itu ya kayaknya oh iya ya kayak nyambung gitu. Tapi ya gue pikir jauh-jauh lah gitu. Takutnya kan nyinggung-nyinggung ini ya apa kepercayaan gitu. Iya, Takutnya iya. takut salah gitu. Covid itu Tapi- kalau nggak salah asalnya gosip mah dari Cina gitu kan ya? Gosip apa mitos fakta tuh? Nggak tahu Covid. tuh. Semuanya kan jadinya makanya namanya Covid. Itu cowok. Cowok. Oh, cowok. Iya, Cowok. kalau cewek Civit. Kan koko itu Covid. Oh iya dari Cina ya? Oh iya. Kalau Civit. cewek Cici. Sama Civit juga. namanya jadinya. Berarti laki-laki yang nyebarin. Koko. Koko. Ngarang baik. Gue kebayang sih kalau misalnya ini ya, kalau misalnya kejadian, bukan kejadian sih maksudnya mitos-mitos itu masih berkembang sekarang gitu ya. Ya mungkin di beberapa daerah gitu pasti sih maksudnya gitu. Cuma karena sekarang kita tinggalnya udah di ya agak kota sedikit lah ya. Semi kota kalau kata Pak Lurah mah. Iya. Itu maksudnya budaya itu nggak kayak udah nggak relevan ya gitu. Nggak relevan. Nggak relevan karena menakut-nakutin anak kecil juga pakai yang kayak gitu-gitu tuh kayak nggak impact gitu kayak malah kritis gitu akhirnya. Iya, nah sekarang kan banyak yang udah kritis. Bener ya. Banyak yang Udah kritis. mulai logikanya pada berjalan. anak-anak Iya sekarang. bener. Kemana jalannya? Pada lebih cepat dewasa. Iya Jangannya- kayak misalnya apa kayak tadi ya kalau misalnya kayak jangan duduk jangan kayak lucak contohnya jangan duduk depan pintu gitu kan. Kita udah nggak bisa lagi bilang kayak ke anak kita gitu. Iya. Nanti jodohnya seret misalnya gitu. Anak sekarang pasti udah bisa apa hubungannya jodoh sama depan pintu. Iya. Ah gue goleran aja tiap hari di sini dah gitu. Sama Yang ada kayak gitu. Yang dibilang tadi kan bangun siang ntar jodohnya Jodohnya. Jodoh di patok rezekinya ayam. dipatok ayam. Iya. Apa kabar yang misalnya kerjanya petugas keamanan yang dijaga malam otomatis kan Bener. pagi sama siang tidur dia. Betul. Rezekinya dia di malam. Iya. Yang lagi apa yang maksudnya zaman sekarang ini kan kita ngomongin zaman dulu sama zaman sekarang ya relevansinya gitu. Contohnya zaman sekarang kan kerja juga banyak yang remote kan ya. Iya. Kerja dari remote rumah. gitu dari rumah. Yang jamnya nggak menentu ya. Betul. Belum lagi kalau misalkan dia ternyata dapat kantornya misalnya di luar negeri. Yang misalnya UTC plus 7 lah. Setuju. Dah. Kita tidur kan dia kerja. Iya. Gitu kan ya. Nah, kita kerja
orang-orang di kita di Indo tidur gitu kan. Iya. Nah, padahal dia juga kan konsepnya sama ya, lagi kerja nyari rezeki juga kan. Akhirnya nggak harus di pagi hari gitu maksudnya, karena dia kerja dengan remote, perbedaan waktu yang jauh. Nah itu gitu maksudnya. Ya mungkin sih gitu, kalau gue mikirnya kok relevansinya di zaman sekarang tuh udah nggak bisa dipakai itu ke anak-anak Kalau gitu. anak-anak zaman sekarang. Betul. Ya mungkin sih secara ini ya apa mas, secara ya kalau gue kan di agama gue gitu, di Islam itu memang diajarkan untuk bangun pagi gitu kan ya, karena kan rezeki dong ya, maksudnya memang kan pernah denger lah gitu Cak, emang Cak maksudnya kayak lu juga pasti ada sesuatu dia kenapa nyokap lu ngomong kayak gitu, mungkin ada pengalaman atau apa. Nah kalau di Islam itu kan kalau pagi-pagi tuh ya udah saatnya nyari rezeki, bertebarlah kalian di muka bumi, asik gitu aja. Menebar Atau benih nih. Lebih ke sana dia udah kan ya. pengen cucu Lebih ke anak kan maksudnya sekarang cara nyampein model-model kayak gitu tuh pembelajaran yang menurut gue sih pembelajaran yang mitos tahayul itu tinggal kita modifikasi aja sih ke bentuk yang sekarang gitu kan. Kalau menurut gue sih ya, maksudnya ya kita tahu nih ini tujuannya baik gitu, kayak tadi ucap di depan pintu, duduk di bantal segala macam gitu kan. Tinggal kita modifikasi aja sih ke anak zaman sekarang tuh yang relevannya kayak gimana. Itu sih menurut gue ya gitu. Kayaknya memang ya kita juga nggak bisa menyalahkan yang memang karena itu kan adat istiadat. Namanya juga mitos. Dari dulu udah turun temurun gitu kan ya. Ya mungkin kalau di lingkungan yang udah yang udah lebih teknologinya lebih maju segala macam gitu, lebih terbuka ya, mungkin kalau menurut gue sih itu oke, cuma bisa lebih kita modifikasi kalau menurut gua gitu, modifikasi karena dengan keadaan sekarang. Walaupun mitos selusul yang nggak jelas tuh positifnya tetap ada. Bener, kalau kita pikir pakai logika gitu kan. Kita ngomongin tadi tuh sebenarnya maksudnya adalah baik kan ya, maksudnya tuh sebenarnya baik gitu, untuk ngejagain, untuk kedisiplinan segala macem gitu. Lu Cak harus nyari, harus lu nanya. Sampai sekarang juga masih relate sebenarnya, yang nggak boleh duduk depan pintu gitu kan, apalagi di pintu tol. Jangan depan pintu tol. Duduk depan pintu tol, jangan. Itu bukan nggak dapet jodoh lagi. Nggak dapet apa-apa lu. Tuang santunan. Tapi ini naik mobil gratis ambulan. Dikawal lagi. Oh itu dapat rezeki. Dari mobil gratis. Ya itu sih ya. Itu dia, makanya gue sih kayaknya sih positif thinking aja kan nyokap mungkin lu gitu. Niat nyokap gue biar gue cepet-cepet merit kali. Iya, cuman dia belokin doang sama dia. Kayak lu sekarang ini belokin doang. Gue belok jodoh orang. Sama gue nih, belok sini aja nih. Atau mah ngasih ke orang. Bukan belokin. Berdoanya salah kali berdoanya. Doanya harusnya gimana ya? Apabila dia bukan jodohku, jodohkanlah. Tuh, maksa dikit. Jadi gue harus lebih maksa doanya ya. Kan dosa mah bebas ya. Dosa. Tergantung dikabulkan enggaknya mah bukan wewenang kita. Ya berarti kan intinya yang namanya mitos kayak gitu, keyakinan punya tujuan terselubung. Iya. Tujuan baik. Cuman seiring waktu, kemajuan zaman, kadang ada yang tidak relate, kadang ada yang masih bisa diterapkan juga gitu. Betul. Gitu sih Cak. Jadi kalau ya lu nggak usah pusing gitu, maksudnya di itu namanya nyokap lu mah maksudnya baik. Gua pusingnya tuh pengen keluar malam tahan sekarang. Kenapa emang? Iya. Udah lu jangan keluar malam, keluar siang aja biar dapet jodoh gitu. Kan lu kerja siang. Itu dia. Keluarnya pagi gitu kan, berarti barengan sama ayam tuh. Cari rezeki bareng Cak. Jodoh juga rezeki Cak. Iya, patok-patokan lu. Iya. Kan gua udah dapet jodoh nih Cak. Ya makanya gua berbagi sama lu. Itu jodoh gua dipatok orang nih. Ayam. Berarti cari ini cewek yang merah-merah. Itu jodoh lo yang dipatok ayam. Ditikung ya Cak. Iya. Boy, intinya mah gitu Cak. Jadi ya ambil positifnya aja lah gitu. Ya nggak usah terlalu lu bawa perasaan banget, baper gitu.
Jadi ya namanya juga mitos ya gitu tapi Iya. yang penting mah tetap percaya sama Tuhan udah gitu. Oh iya, Lu nggak usah betul. pikirin, maksudnya nggak usah terlalu dibawa ini banget ke hati banget. Kamu tujuannya baik cuma caranya aja. Caranya kayak gitu ya. Oke? Oke. Besok-besok kita ngopi lagi nih, Cak. Gue mau ini dulu nih, kayak seret banget gue. Coklat susu. Sama coklat juga. Podcast rame-rame. Nah, emang rame. Rame lah.